Nona, posisimu berbahaya. Cepat turun. Nona, ada masalah apa? Hidup ini tak ada hal yang tak terlewati. Cerita sama kami. Mungkin kami bisa bantu. Tak bisa. Sudah tak terlewati. Berselisih dengan keluarga? Atau ada kesulitan lain? Kamu masih muda. Jangan lakukan hal bodoh. Suamiku pergi 2 tahun, tapi aku hamil. Aku bersalah padanya. Tak punya muka menemuinya. Aduh, sialan benar. Hidup tenang tak dijalani. Malah berbuat begini. Anak dalam kandungan ini, siapa tahu milik siapa. Benar. Nadia, jangan lompat. Ratna Hartono, kau kesini buat apa? Karena kau... Aku tak mau lihat kau lagi. Nadia, kumohon, jangan dekat-dekat sungai. Meski hamil, lalu kenapa? Aku mau anakku. Terima anak ini, keluarga kami, akuilah anak ini. Jangan cari mati. Ini mertua ya. Relakan anaknya. Terima anak orang lain. Iya, mertua ini terlalu baik. Jangan-jangan ada rahasia? Benar. Jangan putus asa, jangan mati. Ibu. Ibu, apa yang terjadi? Adrian, cepat bujuk istrimu. Nadia mau bunuh diri. Jangan sampai istrimu kenapa-kenapa. Nadia, apapun yang terjadi, jangan pertaruhkan nyawamu, begitu. Ya, turun dulu. Kita pulang. Pulang, kita bicara pelan-pelan. Pulang? Tak bisa pulang? Nadia, aku tahu selama ini kau menderita. Tenang saja, aku tak akan pergi lagi. Aku akan tinggal menemanimu. Kau di sana saja. Jangan mendekat. Adrian, aku yang bersalah. Aku tak punya muka menemuimu. Nadia, apapun masalahnya, kita atasi bersama. Tak mungkin. Adrian, kalau kau tahu kebenarannya, kau tak akan terima. Kebenaran apa? Nadia, aku cinta padamu. Kita suami istri. Apa mungkin ada hal yang tak bisa kita atasi? Lepaskan aku. Biarkan aku mati, ya? Nadia, 2 tahun ini salahku. Tak peduli perasaanmu. Selalu kerja di luar negeri. Tenang saja, nanti pasti aku pulang menemanimu. Kita hidup tenang di rumah. Hamil terkonfirmasi. Aku... Nadia Wijaya. Anak ini siapa ayahnya? 2 tahun ini aku tak pulang. Anak ini sebenarnya siapa ayahnya? Aku tidak... Adrian, percayalah padaku. Aku tidak melakukan hal yang mengkhianatimu. Kita baru menikah, lalu aku ke luar negeri. Sendirian di rumah, tak tahan kesepian. Lalu cari orang lain ya? Aku tidak... Adrian, dengarkan penjelasanku. Aku sungguh tidak mengkhianatimu. Penjelasan? Tidak mengkhianatiku? Aku pergi 5 tahun, kau malah hamil anak orang lain. Itu namanya tidak mengkhianati? Nadia Wijaya, kau anggap aku bodoh? Adrian, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak melakukan hal yang salah padamu. Percaya? Ini alasan untuk percaya? Katakan, siapa lelakinya? Baik. Kalau aku beritahu siapa lelakinya, kau biarkan aku mati. Adrian Surya, Nadia masih lemah kondisinya. Urusan apapun, bicarakan di rumah. Ibu, Nadia hamil, anak orang lain. Memalukan keluarga kita. Apa aku tak boleh bertanya? Tak peduli siapa ayah, anak dalam kandungannya. Intinya, hentikan pertanyaanmu. Nadia kondisinya tidak baik, tak tahan tekanan. Ibu tidak waras? Dia hamil, si Reze. Ibu masih membelanya? Adrian Surya, kenapa kau dorong Nadia? Kakak, aku... Kakak! Kamu pukul aku? Anak ini, jangan-jangan anak kakak? Adrian Surya, kenapa kau pukul kakakmu? Memang kenapa kalau aku pukul dia? Dia berani lakukan.
tapi tak berani akui? Ibu, jujurlah padaku. Janin dalam kandungan Nadia. Apakah ini anak kakakku? Apa yang kau omongkan? Bagaimana mungkin Daniel melakukan hal seperti itu? Adrian Surya, aku peringatkan kau. Jangan fitnah Daniel. Kalau bukan anaknya, kenapa dia begitu membela Nadia? Aku beritahu kau. Anak yang dikandung Nadia, bukan anak kakakmu. Pokoknya urusan ini, jangan kau selidiki lagi. Siapapun ayah anak ini, harus tetap dilahirkan. Ibu, akulah anakmu. Dia mengandung anak pria lain. Kenapa ibu terus membelanya begini? Diam. Siapa ayah anak Nadia? Begitu pentingkah? Dia istrimu. Kau harus terima dia. Terima anak ini. Tidak penting? Menantumu hamil anak orang lain. Haruskah aku terima aib ini seumur hidup? Kenapa ibu selalu begitu membelanya? Ya, aku bela dia. Ada masalah? Siapapun ayah, anak dalam kandungannya. Dia tetap cucuku. Cukup. Apa hanya dengan aku cari mati? Semua ini akan berakhir? Nadia, jangan lakukan hal bodoh. Pulanglah, ya. Nadia, Nadia, awas. Kondisi Nyonya Muda kedua sudah stabil. Untung Tuan Muda kedua menghentikannya tepat waktu. Nyonya Muda kedua dan janinnya baik-baik saja. Dr. Halim, terima kasih sudah datang. Nadia, kamu dan janinmu harus baik-baik saja. Ini salah, Ibu. Asalkan kamu bisa melahirkan janin ini, Ibu setuju apa saja. Yang kena masalah kan Nadia Wijaya. Dia yang mengkhianatiku. Kenapa ibuku begitu membela Nadia Wijaya? Malah minta dia pertahankan janinnya. Jangan-jangan janin itu... Dr. Halim, tunggu sebentar. Tuan kedua, ada yang ingin Anda tanyakan lagi? Dr. Halim, saya ingin bertanya, apakah mungkin seorang wanita hamil tanpa kontak langsung dengan pria? Tuan Muda kedua, Anda bercanda? Dari sudut pandang medis, itu mustahil. Pembuahan memerlukan sperma. Bertemu sel telur tanpa partisipasi sperma pria sama sekali tidak mungkin terjadi kehamilan. Kamu tertawa apa? Saya lucu? Saya tidak menertawakan Anda. Hentikan. Hentikan. Bukan Adrian. Benar-benar bukan aku. Tidak, kondisi kakakku sudah bertahun-tahun seperti ini. Barusan sekali pukul saja, dia langsung tidak bisa berdiri. Seharusnya bukan kakakku. Lalu siapa pria itu sebenarnya? Kamu serius? Kakak, katakan padaku, anak dalam kandungan Nadia. Sebenarnya siapa ayahnya? Hal ini tidak ada hubungannya dengan Nadia. Bukan salah Nadia. Bukan salah Nadia Wijaya. Dia mengandung anak orang lain. Bukan salahnya? Apakah ini salahku? Kenapa kalian semua selalu membelanya? Katakan padaku, siapa pria itu sebenarnya? Anak ini sebenarnya Kakak, cepat katakan. Jelaskan dengan jelas. Sudah cukup. Adrian Surya, kau masih manusia? Nadia sedang hamil. Baru saja terkejut. Masih pingsan di tempat tidur. Kau tidak merawatnya di dalam... Malah di sini, memaksa kakakmu menjawab pertanyaan konyol seperti ini? Terus menyebut pria lain. Terus bilang tidak jelas. Apakah kau ingin memaksa Nadia? Baru puas? Dia menikah denganmu bertahun-tahun, memberikan segalanya untukmu, sekarang mengandung anak. Kau perlakukan dia seperti ini? Kakak ipar, aku menghormatimu sebagai yang lebih tua. Tapi masalah ini menyangkut nama baik keluarga Surya. Menyangkut harga diriku, Adrian Surya. Masalah ini harus kuselidiki tuntas. Kau begitu membela Nadia. Apakah kau tahu asal-usul anak itu? Aku sama sekali tidak tahu. Adrian, jangan tanya lagi. Ibu, kenapa ibu melarangku bertanya? Kakak hampir ungkapkan kebenarannya.
Ibu selalu larang aku tanya. Tak ada kebenaran apapun? Hari ini, aku tegas bilang, Nadia Wijaya tak pernah lakukan hal yang nodai. Keluarga Surya atau dirimu? Anak dalam kandungannya? Itu anak keluarga Surya. Kau harus terima. Ibu, berdasar apa? Kalian semua tak mau kasih tahu aku kebenaran. Harus aku terima. Anak yang asalnya tak jelas? Tak jelas apa? Semua ini hutang keluarga Surya padanya. Keluarga Suryalah yang salah padanya. Ibu, kakak ipar, jangan lagi lindungi dia. Nadia Wijaya lah yang hamil anak orang lain. Dialah yang selingkuh. Cari laki-laki di belakangku. Aku, Adrian Surya, lebih baik tak punya anak daripada dikhianati. Kalian semua tak mau kasih tahu. Aku cari sendiri. Tak ada yang bisa hentikan. Adrian. Adrian? Adrian! Aku mohon, jangan selidiki lagi. Ibu, kakak ipar, kalian ini kenapa? Cepat bangun! Adrian, ibu mohon padamu. Demi keluarga ini, berhenti menyelidiki. Jika terus diselidiki, keluarga ini akan hancur berantakan. Nadia juga tak akan bertahan. Benar, Adrian. Nadia sedang hamil. Jika terpukul terlalu berat dan terjadi sesuatu, walau kebenaran terungkap, apa gunanya? Apakah kau mau melihat keluarga ini hancur berkeping-keping? Ibu, kakak ipar, kalian bangun dulu. Kita bicara baik-baik. Kalau kau tak setuju, kami tak akan bangun. Adrian, asal kau berhenti, apapun bisa kami terima. Tapi hanya ini tak boleh diselidiki lagi. Baik, aku bisa setuju. Tapi, kalian harus beritahu siapa lelakinya. Asal kalian bicara, akan kanggap ini tak pernah terjadi. Takkan kutanya lagi. Aku tidak tahu. Ibu bahkan larang aku selidiki. Mana mungkin tidak tahu? Karena kalian tak mau memberitahu. Terpaksa aku tanya. Langsung pada Nadia. Jangan pergi. Biarkan aku masuk. Aku akan ke rumah sakit. Minta dia gugurkan kandungannya. Daniel! Cepat panggil Dr. Halim. Nyonya besar, Tuan Daniel Surya untuk saat ini sudah lepas dari bahaya. Tapi tubuhnya masih sangat lemah. Perlu istirahat total. Jangan sampai mendapat stimulasi apapun lagi. Atau akibatnya akan fatal. Terima kasih, Dr. Halim. Terima kasih. Adrian, ibu tahu kau merasa tersakiti. Tapi Daniel, sudah begini keadaannya. Masalah ini, bisakah ditunda dulu? Kondisi kakakmu, kau juga tahu. Sejak kecil tubuhnya lemah. Kali ini, dia mendapat tekanan besar. Nyawanya mungkin tak bisa diselamatkan. Adrian, ibu mohon, jangan selidiki lagi. Kalau diteruskan, keluarga kita lama-lama akan hancur. Adrian, janin dalam kandungan Nadia, pada dasarnya juga satu nyawa. Anggap saja kau kasihan pada Nadia, kasihan pada anak ini. Anggap dia sebagai anak kandungmu. Kita sekeluarga, hidup rukun bersama. Tidak bisakah? Adrian, ibu janji padamu, semua aset keluarga Surya, untukmu. Asal kau berhenti menyelidiki. Asal keluarga kita bisa bertahan. Ibu rela berikan segalanya? Rahasia apa sebenarnya yang disembunyikan? Mereka semakin berusaha menghalangi. Makin enggan mengungkap pria itu. Semakin membuktikan masalah ini rumit. Ibu, jangan bicara begitu. Aku hanya ingin tahu siapa pria itu. Adrian, apa maksudmu? Kalian tak mau beritahu kebenarannya. Tak mau aku tahu siapa pria itu. Tak apa, aku akan selidiki sendiri. Mulai hari ini, akan kugunakan semua koneksi untuk mengungkap kebenaran dan mencari tahu siapa pria itu. Kalian tak bisa halangi aku. Kau... Ibu, Adrian benar-benar akan selidiki tuntas. Kau jangan sampai biarkan dia temukan kebenarannya. Kalau dia tahu, pasti tak akan terima. Nanti keluarga kita akan berantakan. Tenang saja. Aku takkan biarkan keluarga ini sampai ke situ. Akan kucari segala cara untuk hentikan dia. Daniel tak boleh kenapa-kenapa. Keluarga Surya harus utuh. Soal kebenaran itu, selama kau dan aku diam, dia selidiki sekeras apapun, tak akan tahu. Ibu, aku dengar kata ibu. Asal keluarga ini tetap utuh, apapun akan kulakukan.
Direktur Adrian Surya, Anda datang. Ini ada sampel. Aku mau tes paling detail, tes genetik. Direktur, tenang saja. Kami akan pakai peralatan dan teknologi tercanggih untuk uji ini. Boleh tahu Anda mau uji proyek apa? Aku mau cek sampel ini dan kecocokannya dengan janin, Nadia di kandungannya. Selain itu, periksa juga hubungan darah antara sampel-sampel ini. Ingat, hal ini harus dirahasiakan. Hanya kau dan aku. Tak boleh ada orang ketiga yang tahu. Ya, Direktur, saya paham. Saya akan awasi langsung proyek uji ini. Tak akan ada yang tahu. Kapan hasilnya keluar? Tenang saja, Direktur Adrian. Kami akan segera proses. Besok jam segini, hasilnya akan keluar. Nanti, saya akan antar langsung laporan hasil uji ke tangan Bapak. Baik, saya tunggu kabarnya. Ingat, harus rahasia. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak akan bicara. Kumohon. Nadia, ini kami, aku dan ibu. Adrian. Percayalah padaku. Aku tidak mengkhianatimu. Kumohon, percayalah. Nadia, percaya atau tidakku tak penting. Yang penting adalah kebenaran. Nadia, katakan padaku, anak dalam kandunganmu ini, sebenarnya siapa ayahnya? Adrian. Aku tak bisa mengatakannya. Bukan tak mau, tapi tak bisa. Jika ku katakan, kau tak akan sanggup menerimanya. Adrian. Adrian Surya, cukup. Nadia sudah sampai seperti ini. Masih mau memaksanya? Tidak lihat dia sudah hampir gila? Jika terus paksa, dia akan ambrok. Ini urusan antara kami berdua. Bukan urusanmu. Apa kau mau Nadia mati? Baru puas? Karena kau tak mau beritahu kebenaran, aku akan selidiki sendiri. Adrian Surya. Kenapa kau begitu keras kepala? Harus sampai rumah ini? Kacau balau? Baru senang? Ibu, Nadia yang selingkuh. Dari aku tak berhak tahu. Siapa lelaki itu? Kau... Semua karena aku. Karena anak ini. Keluarga. Jadi begini. Nadia. Nadia, jangan lakukan hal bodoh lagi. Baik untuk dirimu sendiri, maupun untuk anak dalam kandunganmu. Kau tak boleh sakiti dirimu lagi. Sinta hanya kakak ipar. Kenapa demi Nadia? Bahkan demi anak tak jelas asalnya ini, berani tangkap kaca tajam. Pakai tangan kosong, perlindungannya sudah melebihi hubungan keluarga normal. Sangat aneh. Adrian, dengar. Kalau kau terus selidiki, terus tekan Nadia, aku bunuh diri di depanmu. Semua karena kau. Semua karena kau. Matilah. Matilah kau. Asal kau baik-baik saja, asal selamat melahirkan anak ini, apapun akan kulakukan. Nadia, jangan emosi, ya? Pergi. Ratna Hartono rela mati. Demi lindungi anak ini, Sinta rela melukai diri, ancam bunuh diri. Untuk halangi aku cari fakta. Perlindungan mereka pada anak ini, pada Nadia, sudah mencapai sampai tak peduli konsekuensinya. Menurutku, anak ini pasti anak Daniel Surya. Adrian Surya, melarangmu menuduh kakakmu seperti itu. Kamu tidak tahu seperti apa orangnya Daniel. Hah? Dia begitu lemah fisiknya. Mana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Jangan asal menuduh. Penipuan atau bukan, periksa saja pasti jelas. Adrian, ibu mohon padamu. Jangan selidiki lagi. Jangan tanya-tanya lagi. Ibu, turunkan dulu kacanya. Tidak akan. Kecuali kamu berjanji padaku. Mulai sekarang, tidak boleh selidiki hal ini lagi. Dan jangan paksa Nadia lagi. Kalau tidak, ibu akan mati di depanmu. Ibu? Adrian. Semua yang ibu lakukan ini untuk keluarga Surya. Untuk menyelamatkan keluarga kita. Ibu tidak bisa membiarkanmu mengungkap kebenarannya. Begitu kebenaran terungkap, keluarga kita benar-benar hancur. Kalau kalian sama-sama tidak mau beritahu aku yang sebenarnya, ya sudah, aku cari sendiri. Kebenaran tak bisa selamanya disembunyikan. Aku pasti akan ungkap. Adrian. Direktur Adrian Surya, ini laporan hasil uji yang Anda minta.
Anak ini bukan anak kakak Anda. Kalau begitu, anak dalam kandungan Nadia ini sebenarnya siapa? Jika status anak itu bukan seperti dugaanku, kenapa ibu dan kakak ipar berusaha mati-matian menyembunyikannya? Rahasia apa lagi yang tersembunyi di balik ini? Direktur Adrian, ada kabar buruk. Daniel Surya. Tuan Daniel Surya sudah tidak tertolong. Apa? Dokter Halim, kakakku, dia... Direktur Adrian, kami sudah berusaha maksimal. Tuan Daniel mengonsumsi obat tidur berlebihan. Ditemukan terlalu terlambat. Obat sudah terserap sempurna. Kami tak bisa berbuat apa-apa. Mengonsumsi obat tidur berlebihan? Bagaimana mungkin? Kenapa dia melakukan ini? Sinta. Ada apa dengan kakak ipar? Apakah kakak ipar tahu seluruh rangkaian kejadian ini? Daniel. 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 Ini semua salahmu. Kamu yang membunuh Daniel. Kalau bukan karena kamu, yang nekat menyelidiki petunjuk pria itu, yang nekat membuat keluarga ini kacau balau, mana mungkin Daniel putus asa? Mana mungkin Daniel bunuh diri dengan obat tidur? Adrian Surya, kamu pembunuh. Kamu yang membunuh kakakmu. Ibu, kalau kalian dari awal memberitahukan kebenaran kepadaku, tidak akan terjadi banyak hal ini. Sudah kubilang padamu, beberapa kebenaran tak boleh diselidiki. Beberapa kebenaran akan menghancurkan segalanya. Tapi kau tidak mendengar, kau nekat memaksakan kehendak. Lihatlah hasilnya sekarang. Hah! Daniel mati karena ulahmu. Kau puas sekarang? Adrian, kumohon, jangan selidiki lagi. Kakakmu sudah tiada. Keluarga ini sudah berantakan begini. Kalau kau terus selidiki, hanya akan melukai lebih banyak orang. Hanya akan membuat keluarga ini hancur berkeping-keping. Kumohon, berhenti sampai di sini saja. Direktur Adrian Surya, bibimu Maya Surya, menerobos masuk. Dia sedang menuju kamar nyonya muda kedua. Aduh! Selesai. Bibi kalian datang. Dia selalu bermusuhan dengan keluarga kita. Sekarang mungkin Tuan Tua sudah tahu sesuatu. Dia datang untuk menghukum mati Nadia. Apa? Wanita seperti kamu ini memalukan. Manfaatkan Adrian tidak di rumah, hamil dari pria lain, keluarga Surya tak bisa terima, wanita yang joinan keluarga, membunuh kakak sulung. Tuan Tua sudah bilang hari ini, harus kau ditenggelamkan ke danau, untuk tegakkan aturan keluarga. Jangan, Bibi. Nadia masih hamil. Ditenggelamkan berarti 2 nyawa melayang. Mohon kasihan, ampuni nyawanya. Maya, Nadia juga tidak sengaja. Kematian Daniel tak bisa sepenuhnya salahkan dia. Kalau dia ditenggelamkan, keluarga kita benar-benar hancur. Mohon lihat anak dalam kandungannya yang belum lahir, ampuni dia. Janin yang belum lahir, anak yang asal-usulnya tak jelas seperti ini, sama sekali tak pantas lahir di keluarga Surya. Ratna Hartono minggir. Hari ini tak ada gunanya membela. Perempuan ini harus mati. Tunggu! Nadia Wijaya, aku tanyakan sekali lagi, yang terakhir. Laki-laki itu, siapa sebenarnya? Adrian. Aku tidak bisa mengatakannya. Sudah sampai saat seperti ini, kau masih melindunginya? Aku akan bicara. Adrian. Akan kukatakan semua yang sebenarnya. Jangan, Nadia. Jangan katakan. Ayah dari anak ini adalah Ibu! Bagaimana dengan ibu? Jangan nakuti aku. Cepat panggil Dr. Halim. Suruh dia segera datang. Jangan nakuti aku. Tolong, tolong. Kamu si Rese. Baru saja menyebabkan Daniel meninggal. Sekarang Ratna, kau buat pingsan sampai seperti mati? Keluarga Surya benar-benar sial 7 turunan. Bisa menerimamu sebagai menantu.
Sudah sampai saat seperti ini. Kau tetap tidak mau memberitahuku. Siapa ayah anak itu? Begitu ya? Adrian, aku sudah memikirkannya. Aku mencintaimu itu benar. Tapi janin dalam kandunganku ini, dia tidak bersalah. Aku akan melahirkannya dan membesarkannya dengan baik. Namun, siapa ayah anak ini, tidak akan pernah kuberitahukan padamu. Aku juga berharap kau tidak terus menyelidikinya. Kalau tidak, kau akan seperti kakak, menanggung konsekuensi yang sangat pahit. Kau mengancamku? Ini bukan ancaman. Aku hanya menyampaikan fakta. Beberapa hal, seperti kotak Pandora, sekali dibuka, hanya akan membawa kehancuran. Aku hanya khawatir, jika kau terus menyelidiki, kau akan kehilangan semua yang masih kau miliki sekarang. Apa maksud perkataanmu itu? Kau khawatir aku akan seperti kakak? Juga memilih bunuh diri? Aku takut jika kau terus menyelidiki, kau akan terjerumus ke dalam jurang yang tak bisa kau keluar. Adrian, untuk terakhir kalinya kukatakan padamu, aku tidak pernah mengkhianatimu. Tapi siapa ayah dari anak ini, tak akan pernah kuberitahukan padamu. Kau tidak mengkhianatiku. Kau hamil dari orang lain. Sampai sekarang tak mau beritahu. Siapa ayah anak itu? Inikah yang kau sebut tidak mengkhianatiku? Nadia Wijaya! Kau anggap aku bodoh? Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Jika karena hal ini, kau bersikeras menceraikanku, aku tidak keberatan. Kau bisa datang kapan saja untuk menandatangani surat perjanjian cerai. Aku keluar tanpa membawa harta. Ibu, syukurlah ibu sudah sadar. Aku memasak sup ayam, cocok untuk memulihkan tenaga ibu. Nadia, bagaimana keadaan bayi dalam kandungan Nadia? Cepat pergi lihat. Ibu, jangan khawatir. Nadia baik-baik, bayinya juga baik. Ibu, sudah begini. Ibu masih memikirkan anak itu? Adrian, ibu baru sadar. Masih sangat lemah. Jangan marahi dia. Anak itu adalah anak Nadia Wijaya dengan pria lain. Dia mempermalukan keluarga Surya. Tapi ibu malah langsung tanyakan dia. Dan bayinya... Ibu kenapa begitu membelanya? Ibu sekarang tidak tahan tekanan. Masalah apapun, tunggu ibu sembuh. Baru dibicarakan ya. Kalau kamu terus memaksanya, dan terjadi apa-apa, bagaimana? Sinta, cepat pergi. Lihat Nadia. Jangan sampai dia kenapa-napa. Baik, ibu. Ibu, ini kenapa? Kenapa saya tidak pernah tahu hal ini? Saya dan kakak saya mengidap sindrom Klinefelter. Tidak mungkin punya anak. Lalu Farhan Surya anak siapa? Bayi Nadia Wijaya. Anak siapa lagi? Keduanya sudah mengkhianati keluarga Surya. Memalukan keluarga kita. Tapi ibu malah terus membela mereka. Ini kenapa sih? Jangan selidik lagi. Adrian, ibu mohon padamu. Jangan selidik lagi. Jangan selidik. Kakakku meninggal tanpa alasan jelas. Aku dikhianati. Ibu minta jangan selidik. Daniel tahu semua ini. Makanya dia tak tahan tekanan. Hingga mengakhiri hidupnya. Adrian, ibu tak bisa beritahu. Ibu tak mau kau mengulangi kesalahan kakakmu. Dia dan aku berbeda. Aku berbeda. Aku dan dia tak sama. Aku harus selidiki semua rahasia ini. Aku harus tahu siapa ayah Farhan Surya. Dan siapa ayah Janin Nadia. Adrian, dengarkan ibu. Hentikan di sini. Beberapa rahasia tak usah diketahui. Lebih baik aku akan selidiki semua ini. Farhan, Om, lagi main apa senang sekali? main mobil balap. Lihat, mobilku paling cepat. Hebat. Farhan, main dulu ya. Om ada urusan, keluar dulu. Rian Pratama, bantu aku buat tes. Baik, Direktur Adrian. Laporan hasil uji ini harus kau serahkan langsung padaku. Tak boleh lewat orang lain. Saya paham, Direktur.
Begitu hasilnya keluar, langsung saya antar ke Tuan... Baik, Direktur Adrian, ada perlu? Bagas Prakoso, nyonya muda kedua, anak dalam kandungannya. Apakah anak Anda? Direktur Adrian Surya, kenapa Anda berpikir begitu? Sama sekali tidak. Saya terhadap nyonya muda kedua, setia sepenuh hati. Saya berani bersumpah, tidak ada pikiran jahat. Apalagi sampai berbuat khianat pada Anda. Tidak. Anda selalu mengawalnya, tak pernah lengah. Semua kebutuhan hidupnya, Anda yang urus. Selain Anda, siapa lagi yang punya kesempatan? Direktur, saya benar-benar tidak. Saya selalu patuh pada tugas pengawal. Saya bertanggung jawab atas keamanan nyonya muda kedua. Biasanya, bahkan, jarang bicara lebih dengannya. Apalagi melakukan tindakan yang keterlaluan. Menurut supir, beberapa waktu lalu, Nadia pergi jalan-jalan dan diracuni obat. Andalah yang menyelamatkannya. Benar? Benar, ada kejadian itu. Setelah Anda antar dia pulang, tidak terjadi apa-apa. Sama sekali tidak. Waktu itu nyonya muda kedua bilang, sangat merindukan Anda. Hatinya sedih. Jadi dijanji dengan beberapa teman perempuannya untuk minum dan berdiri. Saya tunggu di depan pintu bar sepanjang waktu. Saat saya sadar, ada yang tidak beres. Saya langsung masuk. Dia sudah diracuni obat. Saya buru-buru selamatkan dia dan bawa pulang ke villa. Saat mengantar nyonya muda kedua ke ruang tamu, kebetulan bertemu nyonya muda pertama, Sinta Saputra. Nyonya muda bilang karena dia perempuan, jadi lebih gampang jagain nyonya muda kedua. Saya disuruh istirahat dulu. Saya serahkan nyonya muda kedua ke dia, langsung balik ke ruang istirahat. Sejak itu saya nggak pernah dekat-dekat kamar nyonya muda kedua lagi. Sinta Saputra. Bagas Prakoso jagain terus. Nadia Wijaya nggak kontak siapa-siapa. Terus, anak dalam kandungannya itu? Dari mana asalnya? Bu, kok belum tidur? Sudah larut begini. Di sini, semua rahasia Daniel. Daniel sama Sinta Saputra. Sudah lama menikah, tapi nggak punya anak. Kakakmu periksa ke rumah sakit, ternyata dia mandul. Ini semua salah ibu. Waktu muda, ibu sama ayahmu sibuk cari uang. Pas mau punya anak, usia ibu sudah lanjut. Waktu hamil kakakmu, dokter sudah peringatin kami. Katanya ibu hamil usia lanjut, anaknya bisa kena sindrom Klinefelter. Tapi ibu sama ayahmu sangat ingin punya anak. Kami nekat lahirkan kakakmu. Terus lahiran kamu. Kami pikir, kalau yang satu sakit, yang kedua pasti sehat kan? Tapi kamu juga kena penyakit ini. Bu, kalau kakak nggak bisa punya anak, terus Farhan Surya anak siapa? Apa sebenarnya asal-usulnya? Adrian, jangan teruskan penyelidikanmu. Kakakmu, Daniel, tahu terlalu banyak rahasia. Dan tak tahan tekanan berat. Itu sebabnya dia bunuh diri. Ibu sudah kehilangan satu anak. Ibu tak mau kehilanganmu. Ibu, kau pikir dengan menyembunyikan semua masalah akan selesai? Nadia, ayo kita bicara. Tak ada yang perlu dibicarakan. Sudah kukatakan. Setelah anak ini lahir, kita cerai. Adrian, aku mencintaimu. Aku tahu kau sangat tersakiti. Beberapa waktu ini, seharusnya aku tak meragukanmu, tak memaksamu. Tolong jangan tinggalkan aku. Mari kita mulai lagi ya. Adrian, aku juga mencintaimu, tapi kita tak bisa kembali. Nadia, kuakui, sebelumnya kebingungan dan kemarahanku membutakan pikiran. Tapi, aku tak pernah sekalipun ingin bercerai darimu. Adrian, aku sudah putuskan. Anak ini akan kulahirkan, tapi tak akan kubawa. Serahkan pada ibu untuk dibesarkan. Mulai sekarang, kita sudah impas. Adrian, aku hanya tak mau terus dibohongi. Asal kau beritahu, siapa ayah anak ini? Bahkan jika bukan anakku, aku rela membesarkannya bersamamu. Nadia, harus berapa kali ku bilang? Siapa ayah anak ini? Seumur hidupku, tak akan kuberitahu. Anggap saja aku pergi. Anggap ini salahku. Boleh? Jangan selidiki lagi. Nadia, aku tahu kau takkan melakukan hal ini. Ada masalah apa? Kita hadapi bersama. Aku takkan pernah menceraikanmu. Takkan pernah. Ibu, kakak ipar.
Hari ini kubawa Nadia untuk memberitahu. Nadia setuju melahirkan anak ini dan tak bercerai. Nadia, kau serius? Kau mau pertahankan anak dan tetap dengan Adrian? Nadia, bagus sekali. Asal kau mau tinggal, mau lahirkan anak ini, syarat apapun, bisa kau katakan, pasti kami penuhi. Syaratku sederhana. Kalian berdua harus pindah dari sini. Mulai hari ini, tak mau kulihat lagi satupun dari kalian di sini. Nadia, apa maksudmu? Tidak, tidak boleh pindah. Nadia, kau sedang hamil. Paling butuh ditemani. Aku dan ibu harus tinggal untuk merawatmu. Kakak ipar, aku sudah menikah bertahun-tahun. Dulu sibuk kerja di luar negeri. Tinggal bersama memang mudah diurus. Tapi sekarang aku sudah pulang. Kalau terus tinggal dengan kakak ipar dan ibu, tidak praktis. Tidak nyaman. Tetap tidak boleh pindah. Nadia, ibu tahu kau kesal, tapi kau masih hamil. Harus ada yang jaga. Aku harus tinggal di sini. Aku ingin lihat kau melahirkan dengan selamat. Nadia, ibu benar. Kondisimu sekarang khusus. Paling butuh dirawat. Aku dan ibu akan tinggal. Semua kebutuhan sehari-hari bisa atur. Jangan usir kami, ya? Jangan sentuh aku. Kalau bukan karena kalian, aku tidak akan jadi begini. Melihat kalian, saja aku muak. Nadia, kau keterlaluan. Minta maaf pada kakak ipar. Aku tidak salah. Mereka yang harus minta maaf. Adrian, jangan marah. Nadia sedang hamil. Jangan sampai tertekan. Aku janji. Kami pindah. Kami akan pindah. Asalkan kau bisa lahirkan bayi dengan selamat, apapun syaratnya ku terima. Citra Mahendra. Setelah saya dan Nyonya Besar pergi, rawat Nyonya Muda kedua dengan baik. Tenang saja, Nyonya Muda pertama. Saya pasti akan merawat Nyonya Muda kedua dengan baik. Tidak akan ada kesalahan. Hasilnya keluar. Direktur Adrian, hasilnya keluar. Situasinya agak rumit. Lebih baik Anda ke lembaga uji genetik. Sen akan lapor langsung. Baik, saya segera ke sana. Direktur Adrian, Bagaimana hasilnya? Direktur Adrian, ini 2 laporan hasil uji. Berdasarkan tes, sampel Farhan dan Janin dalam kandungan Nadia, gen ayahnya sama. Berasal dari ayah yang sama. Ayah yang sama? Ya. Tapi, gen ibunya berbeda. Bukan dari ibu yang sama. Selain itu, Direktur Adrian, di lembaga kami ada data genetik semua karyawan. Setelah saya bandingkan, urutan gen ibu pada sampel Farhan sama persis dengan Citra, pembantu di villa Anda. Apa? Apa katamu? Gen ibu Farhan. Ternyata milik Citra? Berarti Farhan bukan anak kandung kakak ipar saya, Sinta? Dia anak Citra? Ya, Direktur Adrian. Menurut laporan ini, memang begitu. Gen ibu keduanya cocok sempurna. Tak ada kesalahan. Lalu gen ayah Farhan? Apa Anda sudah cari? Gen dari garis ayah. Farhan Surya di bank gen? Saya sudah periksa semua arsip di Institut Uji Genetik, termasuk semua karyawan dan catatan genetik Anda serta Tuan Daniel Surya. Tidak ada data yang cocok dengan gen dari garis ayah, Farhan. Selain itu, ada hal yang aneh. Saat ambil arsip, saya temukan data genetik. Nyonya Muda pertama Sinta Saputra tidak tercatat di lembaga uji genetik. Tidak ada catatannya. Apa? Direktur Adrian Surya ini... Coba ambil DNA-nya dari sini, lalu masukkan ke bank gen. Direktur? Kandungan DNA dalam sudah sangat rendah. Ditambah disimpan lama, kesulitan ekstraksinya jadi lebih besar. Tingkat keberhasilannya rendah. Saya tahu ini sulit. Cobalah. Bank gen perusahaan harus simpan data genetik setiap karyawan. Selain itu, lanjutkan pelacakan. Gen dari garis ayah, Janin Nadia Wijaya. Kamu harus menemukannya. Baik, Direktur. Tenang saja.
Citra Mahendra. Direktur, Anda sudah kembali? Saya tanya, suamimu di mana? Saya tidak punya suami. Tidak punya suami? Farhan adalah anak kandungnya. Mustahil dia tidak punya suami. Dan suami itu sangat mungkin adalah ayah, Janin Nadia Wijaya. Direktur, saya benar-benar tidak punya suami. Sejak kecil saya dianiaya. Nyonya muda pertama kasihan padaku, lalu membawaku ke keluarga Surya, jadi pembantu. Dia selalu merawatku. Citra, kau boleh pergi dulu. Tak ada urusan di sini? Baik. Kenapa kau tanya, suami Citra? Kau masih menyelidiki anak dalam kandunganku? Nadia, jangan berpikir macam-macam. Aku hanya mendengar beberapa petunjuk soal asal-usul Farhan. Hanya ingin menyelidiki sampai jelas. Adrian Surya, jangan bohongi aku lagi. Aku tak ingin kau tahu banyak, karena kakak tahu semua ini. Dia tak sanggup menanggungnya, lalu memilih bunuh diri. Aku tak mau kau mengulangi jalannya. Adrian, kumohon padamu, ya, jangan selidiki lagi. Ada hal-hal yang lebih baik tak diketahui. Mari kita jalani saja, hidup dengan tenang, hidup kita sendiri. Ya? Nadia, aku tahu kau khawatir padaku. Tapi aku sudah menyelidiki sampai tahap ini. Tak mungkin berhenti di tengah jalan. Baik. Mau kau selidiki atau tidak? Aku sudah memutuskan. Setelah anak ini lahir, kita bercerai. Aku akan bawa anak ini jauh dari keluarga Surya, jauh dari semua keributan ini, jalani hidup kita sendiri. Direktur Adrian tiba-tiba pulang dari luar, tanpa tanya sebab musabab, langsung menuduhku. Menanyai, di mana suamiku? Dia tanya siapa suamimu? Apakah Adrian Surya tahu sesuatu? Tenang saja. Seharusnya dia belum tahu apa-apa. Mungkin dia hanya merasa ada yang aneh, jadi curiga. Tapi tidak ada bukti konkret. Selama kita tidak mengaku, dari Nadia, dia juga tidak akan membocorkan rahasia ini. Anda benar. Kita tak boleh panik. Jangan sampai dia melihat celah. Nyonya besar, ada sesuatu ingin saya tanyakan. Apa itu? Farhan Surya. Farhan juga cucu Anda. Mengapa Anda tidak menjadikannya ahli waris untuk dididik? Bagaimanapun, dia adalah cucu tertua keluarga Surya secara formal. Kurang ajar. Kau tak seharusnya punya pikiran yang melampaui batas. Maafkan saya, Nyonya besar. Saya tak seharusnya bicara seperti itu. Mohon ampunilah saya. Ingat statusmu. Farhan adalah anak keluarga Surya. Tidak ada hubungannya denganmu. Ke depan, bicaralah yang perlu. Yang tak boleh ditanya, jangan tanya. Ibu, jangan marah. Citra hanya sesaat tidak berpikir jernih. Dia tidak sengaja. Di sini tidak ada urusanmu lagi. Sekarang segera pulang. Dan terus awasi Adrian Surya dan Nadia Wijaya. Setiap gerak-gerik mereka, segala perubahan sekecil apapun, laporkan padaku secepatnya. Mengerti, Nyonya besar. Saya segera kembali. Janin dalam kandungan Nadia. Ayahnya sudah ditemukan? Direktur Adrian, belum ada perkembangan. Kami sudah periksa semua bank gen di kota, tapi tidak temukan urutan gen yang cocok dengan janin itu. Tapi, kami temukan masalah gen pada Nyonya Muda Sinta. Masalah apa? Belum bisa dipastikan. Besok pagi jam segini, laporan uji akan keluar. Nanti, saya serahkan langsung. Baik, terima kasih. Sampai jumpa besok. Sama-sama, Direktur. Sampai jumpa besok. Halo Citra. Ada kabar? Nyonya muda pertama, saya dengar percakapan direktur. Dia baru bicara dengan Rian dari Institut Uji Genetik. Rian bilang besok pagi, dia akan antar laporan uji ke ruang kerja villa untuk direktur Rian. Wah, tidak baik. Laporan uji apa? Kamu dengar untuk siapa? Sudah jelas. Sepertinya saya dengar. Direktur dan Rian sebut nama Anda. Mungkin itu laporan uji Anda. Laporan uji saya? Bagaimana dia bisa dapat data genetik saya? Saya sudah hapus semua laporan genetik dari kota dan perusahaan. Saya mengerti. Kamu terus awasi Adrian. Jika ada gerakan mencurigakan, laporkan segera pada saya. Baik, Nyonya muda.
Ada apa? Apa yang dikatakan Citra? Adrian di perusahaan minta lembaga uji genetik buat tes. Laporan akan dikirim besok ke villa. Dan laporan itu adalah laporan tes genetikku. Apa? Dia sudah menyelidiki sampai sini? Ibu, kita harus bagaimana? Apa? Nyonya muda pertama, ingin merebut laporan uji. Serahkan laporannya. Jangan paksa aku bertindak. Cepat. Jangan buang waktu. Kau harus menghilang sebentar. Direktur Adrian tidak akan membiarkan kalian. Direktur, ada masalah. Kepala lembaga Rian, dia diculik orang. Apa? Apa katamu? Rian diculik? Laporan ujinya bagaimana? Laporannya masih ada? Aku baru terima telepon dari teknisi lembaga uji. Mereka bilang, semua catatan uji, Sinta di lembaga, serta rekaman CCTV, sebelum dan sesudah kepala lembaga pergi. Semua dihapus dengan sengaja. Tidak ada jejak sama sekali. Rapi sekali kerjanya. Direktur, kelompok ini tiba-tiba menculik kepala lembaga, menghapus data inti. Jelas mereka sudah siap. Jangan-jangan mereka menargetkanmu? Menargetkanku atau menargetkan laporan? Sandiwara ini sudah waktunya diakhiri. Selidiki, teruskan penyelidikan. Kerahkan semua sumber daya teknis untuk melacak sumber penghapusan data. Selain itu, awasi ketat Sinta Saputra dan Ratna Hartono. Aku harus tahu setiap gerak mereka. Siap, Direktur Adrian Surya. Bagaimana, Sinta? Semua sudah bersih? Apa ada jejak yang tertinggal? Tenang, Ibu. Semua sudah beres. Ini laporan yang diambil dari Rian Pratama. Bagus. Kerja bagus. Tanpa laporan ini, tanpa data, Adrian mau selidiki pun tak akan bisa. Kali ini anggap saja peringatan untuknya. Biar dia tahu kekuatan kita. Kalau dia berhenti sekarang, masih bisa damai. Tapi kalau dia terus selidiki, jangan salahkan kami. Jika tak segan, seluruh keluarga Surya akan dihancurkan olehnya. Hancur total. Selanjutnya giliran aku. Adrian, kamu bicara apa? Ibu dan kakak iparmu, mana mungkin berbuat jahat padamu? Apa kamu ada salah paham? Salah paham? Ibu. Menurut ibu, apa yang aku salah pahami? Rian Pratama diculik, rekaman CCTV dan data dari lembaga uji dihapus. Ini semua salah paham? Aku tak menyangka kalian demi menutupi rahasia gelap itu. Bisa-bisanya kau menculik, melakukan kejahatan ini. Apa yang sebenarnya kalian takuti? Di laporan itu, apa kebenaran yang ada? Dan tak boleh ku ketahui, kakakku sudah mati. Rian Pratama hilang. Ini semua gara-gara kalian. Demi menutupi rahasia yang memalukan ini, berapa banyak kejahatan yang telah kalian lakukan? Adrian, tenanglah, nak. Jangan salahkan ibu. Semua yang kami lakukan untuk kebaikanmu. Untuk keluarga kita. Untuk kebaikanku, memaksa kakakku bunuh diri, menculik Rian Pratama, dan janin dalam kandungan, Nadia. Di mata kalian, semua ini disebut untuk kebaikan keluarga? Adrian, ini salahku. Semua salahku. Ibu bersalah pada Daniel, pada dirimu, pada keluarga Surya. Adrian Surya. Cukup, Adrian. Semua yang ibu dan ku lakukan, bukankah untuk menjaga warisan keluarga Surya? Kalau hal-hal ini terbongkar, keluarga Surya akan jadi bahan tertawaan. Sebagai kakak iparmu, aku pikirkan keras untuk keluarga ini. Kakak ipar? Ah, bukan. Kau bukan kakak iparku. Maksudmu apa? Kau kira dengan menculik Rian Pratama dan merampas laporannya, kau bisa tenang selamanya? Sebelum dia kirim laporan cetaknya, dia sudah kirim versi digitalnya padaku. Laporan itu bilang, kau dulu bayi kembar siam. Setelah operasi pemisahan,
bagian tubuhmu yang bawah, mempertahankan gen adikmu. Artinya, kau bukan perempuan. Farhan Surya dan janin, dalam kandungan Nadia, juga anakmu. Benar kan? Tidak mungkin. Apakah ini benar? Hanya kau sendiri yang paling tahu. Adrian, ini salahku. Semua ini salahku. Sejak kecil aku monster. Sejak dipisah dari kembar siam, aku jadi tak jelas jenis kelaminnya. Aku selalu hidup dalam rendah diri dan takut. Sampai ketemu ibu, ketemu Daniel. Kupikir akhirnya aku dapat kebahagiaan. Bisa hidup seperti orang normal. Tapi tak kusangka, banyak hal terjadi. Adrian, aku tahu aku salah. Aku bersalah pada Nadia. Aku akan ganti rugi padanya dan padamu. Aku rela lakukan apa saja. Bisakah semua ini dianggap tak pernah terjadi? Adrian, ibu juga salah. Ibu tak seharusnya demi anak, membuat Nadia mengandung anak Sinta Saputra. Memaksa Daniel mati. Juga tak seharusnya membiarkan Sinta lakukan banyak kesalahan. Kenapa kalian dari awal tak beritahu kebenarannya padaku? Kenapa harus tutupi semua dengan kebohongan dan luka? Nadia, kenapa kau datang? Bagas, bawa mereka berdua ke komandan di luar, beritahu dia, mereka berdua diduga menculik dan memperkosa, bawa mereka pergi. Nadia, kau tak boleh begini. Kalau tidak, bagaimana janinku bisa ada? Apa kalian lupa? Bawa pergi. Nadia. Kau benar-benar pergi? Kita bisa mulai lagi. Lupakan semua yang dulu. Adrian, terima kasih atas semua perhatianmu. Tapi lukaku tak bisa kulupakan.